Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejarah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau disingkat UUD 1945 atau UUD 45 adalah hukum dasar tertulis Konstitusi Pemerintahan Negara Republik Indonesia saat ini. UUD 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak tanggal 27 Desember 1949, di Indonesia berlaku Konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17 Agustus 1950, di Indonesia berlaku UUDS 1950. Dekret Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan UUD 1945 dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1999. Pada kurun waktu tahun 1999 sampai 2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan amandemen yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Naskah Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum dilakukan perubahan, UUD 1945 terdiri atas pembukaan, batang tubuh, 16 bab, 37 pasal, 65 ayat. 16 ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri dari 1 ayat, dan 49 ayat berasal dari 21 pasal yang terdiri dari 2 ayat atau lebih, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan, serta penjelasan. Setelah dilakukan 4 kali perubahan, UUD 1945 memiliki 20 bab, 73 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Sejarah awal. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945 adalah badan yang menyusun rancangan UUD 1945 pada masa sidang pertama yang berlangsung dari tanggal 28 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara yang diberi nama Pancasila. Kemudian BPUPKI membentuk panitia kecil yang terdiri dari 8 orang.
untuk menyempurnakan rumusan dasar negara. Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia 9 yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah dihilangkannya anak kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pengesahan Undang-Undang 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Naskah rancangan UUD 1945 Indonesia disusun pada masa sidang kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK. Nama badan ini tanpa kata Indonesia karena hanya diperuntukkan untuk tanah Jawa saja. Di Sumatera ada BPUPK untuk Sumatera. Masa sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Periode berlakunya UUD 1945. 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Dalam kurun waktu 1945 sampai 1950, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden nomor 10 pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa KNIP diserahi kekuasaan legislatif karena MPR dan DPR belum terbentuk. Tanggal 14 November 1945 dibentuk Kabinet Semi Presidensial atau semi parlementer yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan sistem pemerintahan agar dianggap lebih demokratis. Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949, 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Pada masa ini, sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer. Bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya federasi, yaitu negara yang di dalamnya terdiri dari negara-negara bagian yang masing-masing negara bagian memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya. Periode UUDS 1950, 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pada masa ini, sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer. Periode kembalinya ke UUD 1945, 5 Juli 1959 sampai 1966. Karena situasi politik pada sidang Konstituante 1959 di mana banyak saling tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan UUD baru. Maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku pada waktu itu. Pada masa ini, terdapat berbagai penyimpangan UUD 1945, di antaranya 1. Presiden mengangkat ketua dan wakil ketua MPR atau DPR dan MA serta wakil ketua DPA menjadi menteri negara. 2. MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. 3. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia melalui gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Periode UUD 1945, masa Orde Baru.
11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Pada masa Orde Baru 1966 sampai 1998, pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Namun pelaksanaannya ternyata menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945 yang murni, terutama pelanggaran pasal 23. Hutang konglomerat atau private debt dijadikan beban rakyat Indonesia atau public debt. Dan 33 UUD 1945 yang memberi kekuasaan pada pihak swasta untuk menghancurkan hutan dan sumber alam kita. Pada masa Orde Baru, UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat atau sakral. Di antaranya melalui sejumlah peraturan. 1. Ketetapan MPR nomor 1/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945. Tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya. 2. Ketetapan MPR nomor 4/MPR/1983 tentang referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum. 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang referendum yang merupakan pelaksanaan TAP MPR Nomor 4/MPR/1983. Periode 21 Mei 1998 sampai 19 Oktober 1999. Pada masa ini dikenal masa transisi, yaitu masa sejak Presiden Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie sampai dengan lepasnya Provinsi Timur Timur dari NKRI. Periode UUD 1945 Amandemen. Salah satu tuntunan reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan atau amandemen terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntunan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat. Kekuasaan yang sangat besar pada Presiden. Adanya pasal-pasal yang terlalu luas atau sehingga dapat menimbulkan multi tafsir, serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi. Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara, demokrasi, dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan, aspirasi, dan kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan kesusunan kenegaraan atau stat struktur kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial dalam kurun waktu 1999 sampai 2002. UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan atau amandemen yang ditetapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR. 1. Perubahan pertama yaitu pada sidang umum MPR tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Perubahan kedua yaitu pada sidang tahunan MPR
tanggal 7 sampai 18 Agustus 2000. Perubahan ketiga yaitu pada sidang tahunan MPR tanggal 1 sampai 9 November 2001. Perubahan keempat yaitu pada sidang tahunan MPR tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002.